Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Sally dengan NIM 111909855. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia, diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari satu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas berupa runtutan menu-menu dan proses bisnis yang terjadi di dalam sistem tersebut. Dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, karangan Rosa AS mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Tujuan activity diagram. Yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Di dalam dunia bisnis, biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Kemudian, memudahkan dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Komponen activity diagram ada start point atau initial stage atau titik mulai atau status awal, adalah lingkaran hitam kecil, biasanya digunakan untuk menandakan status awal, tindakan awal, atau titik awal aktivitas yang setiap activity diagram. Activity merupakan aktivitas yang dilakukan atau sedang terjadi dalam sistem. Biasanya diawali dengan kata kerja dari aktivitas yang dilakukan. Decision atau percabangan merupakan suatu titik atau poin yang mengindikasikan suatu kondisi di mana adanya kemungkinan dalam perbedaan transisi. Hal tersebut diperlukan ketika sistem yang memiliki beberapa kemungkinan atau jalan alternatif. Ada synchronization dibagi menjadi dua, yaitu fork dan join. Fork atau percabangan digunakan untuk memecahkan behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action atau aksi secara paralel. Join atau penggabungan digunakan untuk menghubungkan kembali activity dari action secara paralel. Mesh menggabungkan flow yang sudah dipecahkan menjadi beberapa bagian oleh suatu flow. Swim lanes memecahkan activity diagram menjadi kolom dan baris untuk membagi tanggung jawab objek-objek yang melakukan suatu aktivitas. Transition digunakan untuk menunjukkan aktivitas selanjutnya dan sebelumnya. Notasi akhir atau end stage. Notasi akhir digunakan untuk menandakan proses tersebut berakhir pada UML. Notasi akhir dapat digambarkan dengan simbol sebuah bull eyes atau mata sapi. Beberapa hal yang disiapkan untuk membuat activity diagram. Yang pertama, mulailah dengan node awal untuk start stage atau titik awal. Tambahkan partisi jika itu memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Tambahkan alur atau flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Keputusan berada di node akhir. Setiap aksi hanya
mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke fork, join, decision, dan merge. Tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecahkan menjadi suatu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merge. Menambahkan fork dan join jika aktivitas yang dilakukan secara paralel. Langkah yang terakhir yaitu akhiri proses dengan notasi akhir atau end stage. Ini adalah simbol-simbol activity diagram. Nah, ini adalah activity diagram yang saya buat. Yang pertama itu pelanggan dari titik awal memview barang, kemudian memilih barang, meregistrasi dan mengorder barang. Kemudian admin menerima orderan, mengupdate barang, dan membuat faktur penjualan. Gudang mencek stok barang dan menyiapkan barang penjualan. Dan owner menerima laporan penjualan. Kemudian diakhiri dengan end stage. Pertanyaannya, yang pertama, kapan saatnya menggunakan activity diagram? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuat activity diagram? Yang ketiga, apa fungsi utama pembuatan activity diagram? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.